Halo dan selamat datang di After Sound Review, dan buat gue kali ini gue bakal review salah satu brand Jepang. Jadi ini bukan Chi-Fi, kali ini J-Fi yang gue bahas, yaitu dari brand Final Audio, yaitu Final Audio A4000. Dan sebelumnya thank you dulu untuk si SI Zone yang udah kirimin review unitnya ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan seperti biasa akan gue bahas dari build, fit, frekuensi respons suara, dan juga perbandingannya. Oke. Sebelumnya harga dari Final Audio A4000 ini adalah sekitar 2,8 juta, dan dia dirilis itu barengan dengan A3000, jadi kayak kakak beradik ya, ada A3000 dan A4000. Tapi gue sedikit bocoran, itu bukan upgrade, itu suaranya agak berbeda. Oke, langsung aja kita bahas dari build-nya. Untuk build quality dari Final Audio A4000 ini gue bisa ngomong dia cukup unik karena dia itu housingnya pakai total plastik ABS ya. Dan feelsnya di tangan itu sebenarnya seperti gabungan plastik dan karet karena dia ada sedikit keset-kesetnya begitu, dan berasa somehow nggak murahan, berasa rapih dan ya bagus aja sih, walaupun gue bilang plastik, dan memang sangat ringan kalau dipegang di tangan ini. Jadi bentuknya itu memang unik, ini Final Audio doang yang punya bentuk seperti ini. Lihat ya, bagian belakangnya juga seperti ini. Sorry jatuh. Semua itu plastik, ada dia pakai filter. Filternya juga filter, bukan filter grill besi ya, dia filternya filter kain biasa. Dan kemudian dia pakai dual pin konektor, dan gue harus ngomong dual pin konektornya ini sayangnya itu dia proprietary, jadi maksudnya tidak ditemukan di tempat lain. Karena gua zoom dulu, kelihatan nggak di housingnya itu ada sedikit bagian yang menonjol di bagian sini, di bagian dalam pinnya. Jadi secara kabel itu juga ada bagian yang sedikit masuk di bagian sini. Nah ini gua nggak pernah lihat ini di dual pin lainnya, dual pin pada umumnya. Jadi kalau misalnya gue coba sebagai contoh aja, ini Moondrop KXSS tuh, dual pinnya tuh ya kotak aja, nggak ada bagian yang menonjol, nggak ada bagian yang gimana-gimana. Jadinya kalau gue mau pakai dual pin yang lain itu nggak bisa masuk, nggak muat, ada tonjolannya begitu loh. Ini harus ada sedikit bagian yang masuknya ini loh. Jadi kayaknya kalian cuma bisa harus beli, entah beli pinnya Final Audio atau beli kabelnya dia doang. Jadi sedikit tidak fleksibel aja, ini kabelnya dikasih tambahan begitu ya. Dan kabelnya sendiri itu berasa nggak terlalu high quality. Maksudnya dia lihat tuh, nggak braided, nggak twisted, kabel gini doang, tapi memang berasa fleksibel. Dan ini ya, tuh lihat, lebih fleksibel pada kabel umumnya, kelihatannya kayak kabel earphone ayam pinggir jalan, tapi ini jauh lebih fleksibel, jauh lebih mantap, tapi tetap aja tipis. Itu yang sedikit gua khawatirkan. Dan ini untuk ear guide-nya itu bisa dilepas, tinggal dibuka sini bisa dilepas. Gue nggak tahu apa yang mereka pikirin waktu mereka desain ayam ini. Ini desain beberapa Final Audio kan begini. Karena buat gue di Chi-Fi itu nggak ada yang niru, dan buat gue ini genius banget karena ini enak banget di kuping gue. Jadi ketika gue pakai ini, mau A3000, A4000, ini salah satu tipe fitting yang terenak dari semua ayam yang gue pernah coba. Yes, ini nggak membesar-besarkan. Ya, namanya fitting memang berbeda dari satu orang ke orang lain sih. Kalau kupingnya kalian berbeda bentuknya, mungkin bisa malah nggak enak. Tapi buat gue ini enak banget. Dan sangat stabil, mau gue gerakin gimana pun. Untuk frekuensi respons dari Final Audio A4000 ini ya, gue simply sebutnya V-shaped-ish, atau bisa dibilang mild U-shape. Dia panjang, tapi kelihatan fokusnya adalah di bagian bass dan juga upper mid to treble. Kelihatan di sini upper mid to treble-nya cukup tinggi, habis itu roll off bagian atasnya. Ini kalau dibandingin dengan X1 Energy X01 yang gue anggap sebagai neutral, kelihatan kenapa gue sebut ini sebagai V-shape. Bass dan treble-nya lebih tinggi daripada batas netral gue. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan Moondrop KXSS, kelihatan bahwa Moondrop KXSS punya vokal lebih tebal. Dia vokal di sekitar 2-3 kHz sudah naik. Di sini naiknya sekitar 3 to di 8K ini. Jadi memang fokus atasnya itu cukup sesuatu sih. Si Final Audio 4000 ini dia lebih fokus ke vokal atas dan juga treble yang cukup tinggi.
Dan juga ini kalau dibandingin dengan salah satu IM V-Shape yang buat gue tuningannya mantep banget, yaitu For Acoustic 2P atau For Acoustic Harmony. Kelihatan bahwa For Acoustic dia punya bass sedikit lebih tinggi, dan juga walaupun sama-sama V-shape, tapi upper mid range to treble-nya tidak setinggi si For Acoustic, tidak setinggi si Final Audio A4000 ini. Jelas Final Audio A4000 ini fokus upper mid to treble-nya cukup di push. Oke, untuk Final Audio 4000 ini gue gunain FX DST QDX 5K dan juga Ebasso DX160, dan juga gue cobain pakai HP gue Samsung Galaxy S10 Plus. Dan yang aneh buat gue, ayam ini cukup berat di drive, sama seperti adiknya yang Final Audio A3000, tapi kalau kita lihat secara spesifikasi itu tidak ada yang mencurigakan. Maksudnya dia pakai sensitivitasnya 100 dB, dan juga secara impedansi itu cuma 18 ohm, tapi percayalah guys, ini cukup berat di drive. Jadi gue sarankan kalian pakai source kalian yang cukup powerful, karena pakai HP gue agak ngos-ngosan, bisa bunyi rada keras, tapi buat gue kurang maksimal. Jadi ya somehow agak berat di drive kalau pakai HP doang. Oke, kalau untuk suaranya sendiri ini jelas dari frekuensi response, dan dari apa yang gue denger itu jelas V-shape. Jadi ada penekanan lebih ke bass dan juga nada-nada atas, terutama upper mid to treble. Jadi ayam ini memang ada kelemahan keluar di lower mid range-nya aja buat gue itu rada kurang ada daging, rada kurang berbody, tapi suaranya itu bersih banget. Itu yang perlu gue kasih tekanan, bersih banget suaranya. Apalagi kalau kalian kasih rekaman yang bagus, kasih rekaman yang bener-bener ini ya, yang bersih dan gak ada tajam-tajamnya, itu benar-benar dia bisa kasih sensasi mirip seperti Tangent Oxygen gue. Tangent Oxygen kan gue pernah review dan sampai sekarang masih jadi satu ayam kesayangan gue. Ntar gue ambil dulu. Nah, buat gue dari Tangent Oxygen salah satu ayam terbersih yang gue pernah coba, dan ternyata ada lagi di bawahnya si Final Audio A4000 ataupun Final Audio A3000, itu dua-duanya bersih banget. Kalau misalkan pernah nyoba Oxygen ataupun Tangent Hana ya sebersih itulah. Jadi itu suatu yang unik. Dan kalau gue ngomong secara tonalitas, kita balik lagi ngomong dari bass dulu. Ini adalah bass yang berkualitas. Kuantitasnya juga cukupan. Jadi maksudnya gue nggak bakal ngerasa kekurangan bass di lagu manapun. Dan bassnya itu mantap, bisa mukul sampai dalam. Dan juga punchy-nya itu berasa duk 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 dalam dan cepet. Jadi gue langsung ngerasa wah ini bass yang bagus nih. Gue kasih lagu rock pun gak keteteran, gue kasih lagu yang cukup cepet tidak keteteran, tapi bassnya bisa sampai gebuk dalam. Tentu tidak sebesar TFZ Essence gitu secara bass, tapi kualitas dan gebukannya itu udah berasa mantep. Nah kalau kita ngomong vokal ini, di sini paling berasa kelemahan dari Final Audio A4000 ini buat gue, karena ketika gue play lagu ya, terutama vokal cowok yang butuh daging seperti El Divo ataupun Josh Groban yang butuh vokal yang agak tebel gitu ya, ayam ini tidak bisa menyajikan itu. Tetap berasa tipis ke semua lagu, mau ke cowok mau ke cewek, itu berasa vokalnya itu vokal yang tipis. Tapi kalau misalnya gue pakai lagu yang bersih, yang tadi gue bilang sweet, yang pokoknya mereka itu khusus kasih lagu-lagu yang sweet, yang bener-bener tidak nyerang, dan juga rekamannya itu bagus. Gue saranin kalian cobain lagunya Joyce Chu, ataupun denger lagunya Nemu yang gue nggak bisa baca tulisannya ini apaan. Intinya lagu-lagu yang bersih, dengerin IU, 8, ataupun Blooming, itu berasa semuanya bersih banget dan bisa sweet banget. Memang buat kuping gue agak sedikit tipis, tapi sweetnya dan bersihnya itu tetap dapat. Jadi nggak untuk semua lagu, tapi kalau misalkan dapat lagu yang tepat, itu bisa nagih banget. Nah untuk treble ini dari awal gue udah nagih. Yes, treble-nya itu mantep banget guys. Ini bisa extend, cukup lepas, tinggi, dan detailnya itu mantep banget. Padahal nggak gue ngerasa bener-bener di pushing sampai kasar gitu, nggak. Kalau gue denger cymbal crash masih cukup natural, tapi cekesesnya itu masih berasa dan cukup maju, tapi nggak kotor, nggak grainy, nggak kasar. Itu gue ngerasa ini unik banget. Jadinya gue dengerin lagu-lagu violin, gue dengerin lagu yang banyak main di nada atas di orkestra, kayak dengerin Tokyo Philharmonic Orchestra, ataupun lagu soundtracknya Hans Zimmer, ataupun Two Steps From Hell. Gue tuh kalau misalnya mereka ada nada-nada atas gitu, kayak terutama violin, itu tuh benar-benar bisa jernih banget,
lepas banget dan detail banget. Cepatnya itu juga dapat. Jadi buat kalian yang mungkin treble head, gue ngerasa kalian perlu cobain Final Audio A4000 ini, ataupun kalian yang suka nada-nada atas gitu ya, violin, karena ini perlu banget jadi salah satu pertimbangan kalian. Ini harganya nggak, gue bisa ngomong ini ya bukan mahal, bukan murah juga sih. 2,8 jutaan tidak murah, tapi maksudnya sampai harga 5 juta pun gue nggak nemu yang treble-nya buat gue sespesial ini. Jadi buat gue value besar ada di area upper mid range to treble-nya dia yang jernih banget, bening banget, dan juga extend. Nah oke, kalau kita ngomong teknikalitas dia juga mantap banget. Gue dengerin lagunya yang Miku Symphony, live musicnya orkestra dari Tokyo Philharmonic Orchestra, denger lagu World Ends Dance Hall ataupun lagu Miyakata no Cho, itu semua detailnya, semua kicirikannya, semua instrumennya itu terpisah dengan sangat rapi, dan juga detail-detailnya itu benar-benar kayak keluar semua. Jadi ini benar-benar gue ngerasa ayam ini mantep banget kalau kita ngomongin teknikalitas. Untuk soundstage juga cukup luas dengan 3Ds yang mantep. Jadi dengerin lagu live music, terutama instrumen, itu buat gue jadi juaranya. Gue dengerin lagu kayak Lindsey Stirling yang live, ataupun gue denger lagunya The Piano Guys yang live. Gue dengerin yang What Makes You Beautiful. Itu sensasi dari tepuk tangan, kemudian dentingan piano, lalu mereka kan juga ada violinnya. Itu semuanya, wah, buat gue sendiri kan gue suka instrumen. Buat gue ini salah satu yang terbaik yang kalian bisa dapatkan di harga 5 juta ke bawah. Yes, gue ngomong ini harga cuma 2,8 juta, tapi 5 juta ke bawah ini salah satu performa instrumen terbaik yang pernah gue dengerin. So, good job Final Audio, ini mantap banget. Secara value di bagian treble, upper mid to treble ke atas memang detail sekali. Nah kalau bisa gue bandingin sama beberapa IM gue ya, gue akan bandingin sama ini juga pinjaman sih, TFZ Essence, kemudian Moondrop KXSS yang selalu gue jadikan perbandingan, lalu juga Swanergy X01 dan juga Tanchim Oxygen. Ya gue tahu Tanchim Oxygen harganya tidak seimbang karena dia beda 1 juta sendiri, cukup lumayan bedanya, tapi pasti ada yang nanya. Jadi gue bandingin sama mereka ini, by the way semuanya single driver ya, cuman si Swanergy doang yang single balance armature. Ini buat gue ayamnya terasa beda-beda banget. Kalau gue ngomongin secara tonal, Swanergy dan juga Oxygen itu gue bisa ngomong mereka itu suaranya versatile, suaranya itu all rounder, mau dari bass, mid to treble itu semuanya cukup balance, nggak ada yang terlalu kurang, nggak ada yang terlalu berlebih, bisa banyak banget dipakai di lagu. Kalau misal gue ngomong 3 ini rada ke spesialis area. Kalau dari TFZ Essence itu spesialis bass, karena bassnya paling gebuk, juga sekaligus paling dalam dan sekaligus paling nampol. Kalau misalnya di Final A4000 ini, bassnya sebenarnya ada dan juga cukup gebuk, tapi yang buat gue spesial itu nggak cuman bassnya. Bassnya sendiri memang kualitasnya bagus, tapi gue sangat appreciate, gue sangat wow, itu lebih ke upper mid to treble-nya dia yang dari semuanya ini, itu extension-nya itu paling bagus, paling lepas, paling detail juga, dan paling gue ngomong secara timbre tuh paling mendekati apa yang gue dengar di dunia nyata begitu. Jadi gue sangat suka untuk upper mid to treble-nya Final Audio A4000 ini melebihi A3000. Kalau misalnya dibanding, pasti ada nanya juga, kalau dibanding A3000 gimana bang? A3000 buat gue sedikit lebih tipis lagi dan tidak se-smooth A4000. A4000 itu lebih ke kayak kakaknya yang lebih dewasa, jadi dia lebih ada sedikit smoothing. Kalau misalnya dibandingin dengan Swanergy ini benar-benar kayak mungkin beberapa orang itu nganggap dia seperti alat daripada buat dengerin musik gitu, karena dia bisa nyajiin detail tapi ya suaranya sangat netral, nggak fun, bassnya nggak fun, treble juga nggak terlalu fun, tapi semua detail dari lagu, semua nuansa dari lagu, semua instrumen, semua kayak elemen-elemen itu berasa kayak kepisah semua di Swanergy ini di harga 3 juta ke bawahan gitu. Jadi buat gue masih salah satu paling detail, masih salah satu performa yang baik, tapi tidak fun dan tidak terlalu musikal lah untuk beberapa orang. Jadi memang
Buat gue mereka ini tiga ini spesialis. Gue paling enjoy dengerin instrumental dan juga orkestra itu di Final Audio A4000 ini. Jadi kesimpulannya untuk Final Audio A4000 ini gue bisa bilang dia unik dan spesial karena betapa dia itu bersih, dia itu bassnya bisa sampai dalam, treble-nya juga, timbre-nya juga bagus, mau dikasih lagu orkestra terutama, lalu instrumen-instrumen itu gue sangat-sangat wow gitu. Mau berapa kali pun gue denger Ayam ini, terlepas dari harga buat gue, kadang ya Ayam salah satu favorit gue sendiri, harganya juga 5 juta, 4 jutaan, padahal gue punya yang harga 10 juta gitu. Nah ini salah satu yang buat gue, lu beli harga mahal juga belum tentu dapet spesialnya si A4000 ini, karena dia itu bener-bener rasanya tuh cukup unik, berbeda gitu daripada yang lain. Jadi buat gue kalau misalnya kalian suka orkestra, kalian suka instrumental, suka violin, suka dengerin yang classical, kalian mesti coba A4000 ini. Ini buat gue sedikit penyempurnaan lagi dan tonal balance-nya tuh seperti A3000 tapi lebih di tambahin smoothing lagi dan lebih diberatin sedikit, jadi buat gue lebih bagus, lebih balance. Tapi dia memang masih termasuk tipis secara tonal, jadi gue tidak enjoy dengerin vokal-vokal yang mestinya berat, itu jadi tipis di sini. Oke, gitu aja buat gue ini, gue suka banget Final Audio 4000. Mungkin dari semua Final Audio ini yang favorit gue sampai sekarang, cukup unik sih. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.